Bisa disampaikan Pak kepada kita ini terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan dan juga akan dilaksanakan untuk esok hari di tempat ini, Pak PJ. Jadi kita itu punya cita-cita ya, mimpi kita bersama dengan kolaborasi dengan berbagai pihak ingin menjadikan ini menjadi World Heritage Site, menjadi kawasan warisan dunia. Jadi di sini juga nanti bukan hanya bercerita tentang historikalnya, tapi juga kita membangun ekonomi masyarakatnya juga, ya. Jadi ini yang mau ditunjukkan atau yang mau orang pingin tahu ada apa sebenarnya di sini, Pak PJ? Ya, dunia harus tahu kalau di sini ada peradaban yang kosmopolitan pada abad-abad awal dulu, bahkan sejak abad kedua. Kosmopolitan itu berarti orang yang hidup dalam perbedaan kemajemukan bisa hidup di sini. Itu luar biasa. Pada abad Mulai abad kedua, ya? abad ke-7 sampai dengan abad ke-12 ya Pak ya? 10 ya? 10 ya. Itu luar biasa. Dan di sini juga ada namanya gilda. Gilda itu persekutuan terkait dengan perdagangan dan juga pengrajin. Jadi masyarakat harus tahu juga bahwasanya di sini pernah ada faktor-faktor produksi di sini sudah muncul ketika abad-abad pertengahan dulu. Luar biasa dari pengrajinan emas sampai dengan tembikar, keramik dan lain-lainnya, ini luar biasa. Juga ada persekutuan perdagangan baik rempah-rempah maupun emas dan perak, luar biasa. Dan secara detailnya nanti kepada para peneliti lah. Kami dari pemerintah daerah memiliki mimpi ini bisa menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan juga menjadi pusat untuk ekowisata bagi masyarakat dan juga bagi lingkungan sekitar agar lebih bermanfaat, terbangun ekonominya. Itu kalau nggak salah informasi besok akan diresmikan, Pak ya? Ya, besok diresmikan. Di sini hadir teman-teman dari BRIN, dari ahli PT Literasi Indonesia, yang dari Balai Pelestarian Kebudayaan dan juga Sultan Institute ini sebagai pelaku dari riset ini sendiri. Artinya dari pemerintah Kabupaten Tapal Tengah siap mendukung dan siap mengapresiasi ini, Pak. Sangat mendukung. Konsep kita itu kolaboratif government. Kita bisa bekerja sama dengan berbagai sektor, baik dengan pemerintah, dengan NGO maupun pihak swasta lainnya. Harapan Pak kepada masyarakat kita yang ada di sini, yang kami dapat informasi bahwa mereka juga masih ada juga yang mendapat mungkin benda-benda yang sangat bersejarah. Apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan kepada masyarakat yang ada khususnya di daerah ini, Pak? Ya, jika nanti dalam kegiatan aktivitas sehari-harinya mendapatkan benda-benda sejarah, nanti bisa menghubungi pemerintah daerah, Dinas Pendidikan Pak Boy Hasibuan, atau bisa langsung ke museum. Di sini ada Pak Abu Bakar dengan timnya, dan juga bisa melalui Kepala Desa Sijago-Jago kalau lebih dekat. Nanti sampaikan bahwasanya ada temuan-temuan yang harus memang kita pelihara Pak, dan kita lindungi. Oke. Ya, izin Pak dikit Pak kepada Bapak dari mana ini Pak? Iya Pak. Nah itu bisa nggak diterangkan kepada kita juga, kepada juga masyarakat juga, apa kira-kira yang ada di tempat ini dan bagaimana sejarah singkatnya Pak? Ya, jadi kami dari PT Media Literasi Indonesia itu yang membawahin lembaga Sultanat Institute. Media Literasi Indonesia itu sendiri bergerak dalam bidang percetakan, penerbitan buku-buku, dan berkaitan erat dengan buku yang kita terbitkan itu harus punya nilai sejarah yang tinggi, maka tergeraklah kami untuk membangun situs museum. Gitu ya. Itu buku apa Pak yang ada kaitannya dengan ini Pak? Banyak sekali, karena ini kan banyak sekali sejak sejarahnya ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Di sini temuan dunia industrinya itu sangat kompleks dan itu tidak dituliskan bisa banyak sekali nanti jadi buku. Pembangunan museum ini sejak apa dilakukan? Pembangunan ini sudah dilakukan dari sejak setahun yang lalu lah. Setahun yang lalu ya. Itu langsung dari biaya atau dari kami sendiri, dari PT Media Literasi Indonesia. Oh, untuk membangunnya Pak ya? Ya. Nah, jadi apa saja benda yang ada di dalam ini Pak yang bisa disampaikan Pak? Utamanya benda yang ada di sini itu berasal dari temuan ekskavasi. Itu yang kita lakukan penelitian selama 2 tahun, dari tahun 2020 sampai 2022.
hasil temuan benda-benda ekskavasi itu kita rawat di museum ini. Nah, dalam proses perjalanannya masyarakat ada temuan, kadang-kadang juga mereka menghibahkan, ada juga mereka istilahnya minta kompensasi. Tapi tidak semuanya juga kita tampung karena Tampung, kita ya? juga tidak mau istilahnya menjadi semacam penampung. Kita kan juga Penampung, nggak ya. berharap seperti itu, malah kita berharapnya dari Pemerintah pemerintah daerah. tempat untuk bisa menghentikan aktivitas. Iya, kita berharap itu. Jangan masyarakat, tapi biar nanti ada tim sendiri. Salah satu benda mungkin yang paling bersejarah atau mungkin yang langka yang bisa untuk diketahui. Peralatan industri itu yang luar biasa. Oh, peralatan industri, Pak ya. Iya. Itu industrinya boleh dispesifikkan ke bidang apa Salah itu? satunya alat cor logam. Seperti ketahui bahwa logam itu sendiri kan macam-macam, ada logam tembaga, Iya. ada timah. Timah, ya. Masing-masing titik leburnya itu kan beda-beda. Itu masyarakat masa lalu sudah Sudah ada. memahami Sistem bagaimana titik sistem pertambangan leburnya itu. Itu belum lagi yang lain, manik-manik, belum lagi tenun, belum lagi yang temuan-temuan lain. Itu sekitar ada 12 jenis industri yang kita temukan di sini. Pada abad keberapa kira-kira, Pak, diperkirakan itu? Dari hasil identifikasi benda-benda yang dilakukan penelitian oleh arkeologi, diketahui bahwa situs Bongal ini mulai tertuanya di abad kedua, cuman masa ramainya ditandai dari masa abad ke-7 sampai 10. Abad ke-10 ya. Tapi dari abad kedua sampai abad ke-10 itu benda-benda peninggalan itu ada di museum kita nanti. Ada. Oh, siap. Kemudian Pak, kami dapat informasi juga bahwa ada ditemukan alat-alat medis zaman dulu. Apa benar? Ya, itu sangat fenomenal. Kenapa? Karena sepanjang penelitian sudah kita lakukan di kawasan Nusantara maupun Asia Tenggara khususnya, sementara ini kita belum menemukan sekompleks alat medis yang ada di sini. Sementara ini sudah teridentifikasi ada 64 jenis alat medis. Ada alat medis dan alat bedah medis. Bedah medis misalnya pisau gitu. Tapi alat medis seperti alat untuk menumbuh ini kita nggak tahu. Menumbuh obat ya mungkin ya. Iya, sangat kompleks. Termasuk jarum-jarum itu, Pak. Ada jarum juga. Nah, itu bedah medis juga. Nah, kalau menurut prediksi itu dipergunakan itu oleh masyarakat atau suku atau bangsa mana biasanya pakai itu? Nah, China. itu kita dalam melakukan Riset itu, Pak. pencocokan data itu biasanya kita melihatnya dari temuan lain di mana dibandingkan untuk melakukan kajian itu. Nah, ternyata menariknya kita temukan itu di kota-kota di kawasan Mesopotamia, misalnya Basra, misalnya di Kufah, misalnya di Irak. Nah, itu Daerah Arab ya Pak? iya, Mesir, Suriah. Deskripsi lengkapnya udah kita tulis dalam poster itu, semuanya dari mana aja yang sudah kita temukan, dan identik barangnya itu hampir sangat identik, ukurannya juga. Artinya dari situ kalau dari hasil penelitian yang di luar, erat kaitannya dengan masa Golden Age di masa Abbasiyah. Abbas ya. Ya, itu masa Golden Age itu kan banyak melahirkan kedokteran Muslim itu. Nah, itu di masa itu. Nah, benda-benda ini sezaman dengan hadirnya ilmuwan Muslim itu. Itu pada abad keberapa tuh Pak? Nah, itu abad 8 sampai 10. Nomor 10 ya. Bahkan ada itu manuskrip yang kita tempel itu ada 4 manuskrip sudah menjadi warisan dunia UNESCO. Di situ ada deskripsi gambar-gambarnya. Jadi sudah ditulis dari abad ke-8, Pak. Jenis ini namanya ini, jenis ini namanya ini. Sampai jadi warisan dunia. Nah, itu kita temukan di sini ada 64 jenis. Mewakili Asia Tenggara rupanya, Pak, di sini. Betul kosmopolitan. Betul luar biasa. Berarti kita menduga dengan temuan-temuan itu ada rumah sakit atau tabib sebelumnya di zaman itu. Nah, itu perlu penelitian lebih lanjut. Kalau kita bisa untuk membuktikan hal itu, mungkin kaitannya dengan temuan struktur, ada bangunan rumah sakit, bangunan ini, itulah kerja panjangnya akan kita lakukan. Jadi masih 1% ini. Masih 1% ya. Hasilnya masih banyak. Coba kita lihat deh. Lihat dulu dia nih. Iya, Besar sekali. Besar sekali.
Kalau rentangnya itu 2 kilometer. Kilometer ya. Iya, lebarnya masuk. Lebar. Dan cocok bener menjadi pelabuhan. Orang masuk dari sana. Betul. Jadi kalau kisahnya kan tadi mereka Pak Walter ya, siapa ya? Singgahnya di apa tuh? Poncan. Baru dia nginap di sana, baru dia kemari. Untuk menemukan ini ya Pak ya? Jelajah ya. Waktu itu tahun 1772 dia 17 melakukan ketika riset dia. Jelajahan. Penjelajahan. itu pun tidak menemukan Pak. Tidak menemukan ya? Tidak menemukan. Dia mencari itu. Mencari itu, dia mencari sudah Fansuri lewat. itu. Dia lewat tapi tidak ketemu. Berarti masih ada riset setelah ini? Oh, kalau ini kan panjang Pak. Panjang. Oh, masih panjang ya, baru Panjang lanjutin. sekali. Jadi mungkin bisa dilanjut oleh Pemkab. Terkait dengan Ganesha itu Pak, patungnya gimana tuh Pak? Ya, patung Ganesha itu juga ada juga temuan tempayan di dalam kotak ekskavasi itu menandakan bahwa situs Bungal dihuni oleh masyarakat lokal juga dari temuan itu kan bisa menandakan hal itu. Nah, temuan dari luar itu menandakan ada interaksi antara masyarakat lokal dengan Masyarakat yang datang dari dari pendatang. Hindu ya Pak ya? Ya, bisa. Ganesha. Dari Ganesanya ya. Jadi nanti untuk pengolahannya apakah ini akan terbuka untuk umum atau gimana Pak? Tentunya kita buka Tentunya untuk nanti. Ya. umum. Setiap hari Pak? Nah, nanti masalah setiap hari Teknisnya? kita Oh. kemudian Tapi artinya nanti akan adakah penambahan untuk benda-benda di tempat ini lagi Pak atau hanya cukup yang ada? sementara ini masih belum ada niat tambahan karena sepanjang jadi temuan ini kan berasal dari temuan ekskavasi ya. Nah, kalau nanti dilakukan lagi penelitian lebih lanjut dan menemukan barang berarti ada penambahan kurang lebih kayak gitu. Nah ini kemudian Pak, ada masyarakat yang bertanya bagaimana sih cara para peneliti ini untuk mendapatkan benda-benda arkeolog ini. Nah, apakah dari Museum Pansuri sendiri akan membuat audio video untuk masyarakat dalam mengedukasi ini? Ya, karena ini prosesnya kan dalam waktu 2 tahun ini kita masih menyusun data terus. Kita belum berani mempublikasi kalau Betul. penelitiannya belum matang. Nah, mungkin dari setelah ini mulailah kita susun agar turun rate-nya bisa diterima masyarakat umum, Ya, ya. masyarakat lebih mudah mencernanya. Dan ada rangkaian lagi yang utamanya PR kita hari ini menyelesaikan buku laporan penelitian situs Bungal. Nah, kemudian Pak, terakhir Pak, pesan harapan Bapak kepada masyarakat yang menemukan benda-benda Bapak selaku pengelola itu. Ya, saya berharap seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, kalau ada temuan, tolong disampaikan kepada aparat setempat, misalnya kepada kepala dinas pendidikan atau kepala desa Jagogagu. Artinya mereka juga perlu diedukasi juga nanti ke depannya paham. Jadi salah satu tujuan dengan adanya museum ini kan untuk mengedukasi. Oh, ini dari abad ke-7 nenek moyang saya sudah berkreasi seperti itu. Kurang lebih kan seperti itu. Masa mereka hanya sebatas menemukan menjualnya kan seharusnya malu kan. Harus lebih hebat daripada pendatangnya. Seharusnya itu aib bagi mereka. Ya, Jangan dijual. Ini nenek moyang saya nggak bisa. Harus dilindungi. ya. Makanya Jangan dijual. pola pengelolaan itu klaster pertama itu melindungi. Betul, melindungi. Baru mengembangkan. Baru nanti kalau bisa kita kembangkan baru dia terima manfaatnya. Tapi kalau dilindungi pertama aja udah nggak pas, udah ada jual beli negosiasi, nggak akan mungkin bermanfaat, pasti rusak. Ada 3 nih yang dijelaskan teman-teman tadi. Pertama melindungi, mencegah, lalu mengembangkan, dan yang ketiga baru manfaatnya. Sama-sama itu semua. Jadi bukan berarti dibuka museum, jadi akhirnya rame-rame cari. Iya, benar. Salah, kita akan larang, kita Betul. tangkap. Iya. Nggak boleh. Karena ini udah ditetapkan menjadi Betul. zona Cagar ya. cagar budaya. Nggak boleh satupun mengeksplorasi itu. Siap. Jadi supaya memang ada pemahaman masyarakat. Jadi jangan karena kami tadi tanya-tanya, wah udah enak nih kita cari-cari benda apa nanti kita jual. Karena mungkin dulu kan waktu membutuhkan kan. Itu sama aja nangkep nyerahin diri. Betul, Nangkep siap. nanti. Jadi kalaupun ada mau mengambil itu betul-betul dari tim atau dari bagian yang sudah hasil penelitian ya, nggak asal Tapi ambil kan lah. ditemukan tidak mungkin ditaruh di mana kan. Kalau Iya. barang itu tersebut dijual belikan tanpa sepengetahuan negara, itu melanggar hukum. Berarti nanti sudah jelas ya, ada undang-undangnya ya. Ada undang-undangnya. Berarti ini nanti kalau sudah makin diketahui masyarakat luas, termasuklah dunia-dunia internasional ini Itu yang kita harap. mengingat perhatian mereka ya, bahwa memang Dampaknya luar biasa. Iya. Gara-gara nenek moyang mereka kan. orang datang kemari, bandara terbuka, bisa Siap, ada jalan siap. tol.
Luar biasa Pak, Siap. luar biasa. Ini bisa menjadi Dari pengukit. para peneliti dari India, dari Arab datang ke sini. Silakan lihat barangmu dari mana. Ternyata barang mereka ada di sini ya. Oh ini dari kami itu. Itulah harapan kita ya. Jadi dengan adanya di sini sudah terkumpul dia, terjaga sehingga mereka Panggil mereka. Ya, datang. ya, Ini ya. kamu peneliti dari mana? Oke. Dari Oman, dari Yaman, ke sini lihat tuh. Betul sejauh ini sudah ada ya mungkin ini kan sudah mulai terpublis ya. Sudah adakah mereka yang mulai Bertahap lah Pak. Setelah gitu ya. Tapi mereka mungkin sudah mulai melirik ya, baca-baca ya. Oh, ternyata ada benda seperti di sana gitu ya. Kita awali besok Pak. Siap. Ya. itu pintunya dari Pintunya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak PJ. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Oke. dukungannya, ya. Nah, yuk.